Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan judulnya Manajemen dalam Perbankan Syariah. Sebelum itu, izin perkenalkan diri. Nama saya Willy Febrian Adis dengan NIM akhir 037 dan rekan saya Yahya Adib dengan NIM 2024 1221 013. Materi yang pertama itu konsep dasar transaksi muamalah. Secara sederhananya, konsep dasar meliputi asas kebolehan atau al-aslu fi muamalah ibahah. Pada dasarnya, semua transaksi boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang. Lalu yang kedua, adanya akad atau perjanjian. Setiap transaksi harus memiliki kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Lalu yang ketiga, kerelaan atau suka sama suka. Transaksi harus dilakukan tanpa paksaan dan atas dasar ridho kedua belah pihak. Lalu keempat, keadilan dan tidak merugikan. Tidak boleh ada unsur eksploitasi atau merugikan salah satu pihak. Lalu yang kelima, kejujuran dan keterbukaan. Informasi tentang barang, harga, dan kondisi harus jelas, tidak boleh menipu. Lalu yang keenam, terhindar dari unsur terlarang seperti riba atau bisa disebut dengan bunga, gharar atau ketidakjelas, dan judi atau masyir. Selanjutnya ada lembaga-lembaga keuangan bank. Pengertiannya, bank adalah badan usaha yang menerima simpanan, tabungan, giro, deposito, contohnya, dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi utamanya menghimpun dana, menerima uang dari masyarakat. 2. Menyalurkan dana, memberikan pinjaman atau pembiayaan. 3. Menyediakan jasa seperti transfer, pembayaran kartu ATM, dan layanan lainnya. Jenis bank ada 2. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, dan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan bebas riba. Selanjutnya ada lembaga keuangan non-bank. Pengertiannya, lembaga keuangan non-bank itu badan usaha yang melibatkan layanan keuangan selain perbankan seperti pembiayaan, asuransi, dan investasi. Fungsi utamanya itu menyediakan pembiayaan bagi masyarakat atau perusahaan, terus memberikan pelindungan risiko, menghimpun dana melalui instrumen tertentu, bukan tabungan seperti bank. Lalu mendukung kegiatan investasi. Selanjutnya, contoh lembaga keuangan non-bank: perusahaan, asuransi, pegadaian, koperasi simpanan pinjam, perusahaan pembiayaan atau leasing, dana pensiun, dan pasar modal. Selanjutnya ada sejarah riba. Zaman kuno, riba sudah dikenal di peradaban seperti Mesopotamia, Yunani kuno, dan Romawi kuno. Pada masa itu, orang meminjamkan uang atau barang dengan tambahan bunga.
bahkan sering memberatkan hingga membuat peminjam menjadi budak. Selanjutnya di zaman Arab sebelum Islam atau Jahiliyah. Di masyarakat Arab, riba sangat umum praktiknya. Disebut riba jahiliyah yaitu ketika utang jatuh tempo, lalu ditambah jika belum mampu membayar. Ini membuat utang semakin besar dan menindas orang miskin. Masa Islam atau pelurusan oleh Al-Quran. Islam datang melalui Nabi Muhammad dengan membawa aturan yang melarang riba secara bertahap. Larangan ini ditegaskan dalam Al-Quran seperti dalam surah Al-Baqarah, karena riba dianggap merugikan dan tidak adil, mengeksploitasi pihak lemah, dan juga bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi. Selanjutnya, perkembangan setelah Islam. Dalam sejarah Islam, sistem ekonomi kemudian dikembangkan tanpa riba, diganti dengan prinsip seperti bagi hasil, mudharabah, musyarakah, jual beli, murabaha. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Ada perbedaan riba dan bunga. Perbedaannya adalah bahwa riba merupakan tambahan dalam transaksi pinjam-meminjam yang dilarang dalam Islam karena dianggap tidak adil dan merugikan. Sedangkan bunga adalah imbalan atas pinjaman dalam sistem keuangan konvensional yang ditetapkan dalam bentuk persentase. Namun dalam perspektif syariah, bunga umumnya dipandang sebagai bagian dan riba, sehingga tidak diperbolehkan. Selanjutnya, jenis-jenis riba. Yang pertama ada riba fadl atau jual beli, pertukaran barang ribawi, emas, perak, makanan sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Contohnya menukar 10 gram emas perhiasan dengan 8 gram emas batangan. Itu termasuk riba fadl. Selanjutnya, nomor 2 ada riba nasi'ah, jual beli atau tempo, penangguhan serah terima barang ribawi yang ditukar di mana pembayaran penyerahan dilakukan tidak tunai. Ada waktu penundaan. Selanjutnya, ya, yang ketiga riba utang piutang, manfaat atau kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam. Contohnya, meminjam uang 1 juta dan wajib dikembalikan 1.100.000. Lalu yang keempat, riba jahiliyah, utang piutang, tambahan utang yang digunakan karena peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditentukan. Contohnya, denda keterlambatan pembayaran kredit. Lalu yang kelima, riba yad, jual beli, berpisah dari tempat akad sebelum serah terima barang ribawi dilakukan. Selanjutnya, oke, baik, sekian dari kelompok kami. kelompok 3. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Saya juga. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya juga ya cukup lah. Mungkin karena durasi ya. Jadi mohon di like, subscribe, dan Komen. kalau boleh tanya-tanya silakan di komen. Jangan Nanti lupa jawab. Jangan lupa pencet tombol like-nya. Jangan yang dislike. Sekian. Sekian dari kami.
Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Adios.